Noise dan Nanti kalau masuk radio atau TV kan jelek dan. Dimatikan aja ya. Baik. Assalamualaikum media. Ini kita melaksanakan press release. Saya mewakili Bapak Kapolres Situbondo karena beliau ada agenda kegiatan yang tidak bisa ditinggal. Pada kesempatan ini akan kita laksanakan rilis dengan 3 kasus tindak pidana. Yang pertama tindak pidana yang berhubungan erat dengan masalah ITE. Kemudian yang kedua tentang masalah narkoba. Yang ITE ada 1 kasus atau 1 tersangka yang kita amankan. Kemudian yang narkoba ada 2 tersangka. Saya bahas ataupun kita sampaikan dulu yang tentang masalah Narkoba. ITE dulu. Oh, ITE dulu. ITE ini kita mengamankan warga dari Sumber Malang. Ya. Inisialnya B, ya, inisial B. Dia kebetulan dia sebagai tersangka kasus tersebut, yang tentunya adanya suatu pelaporan yang disampaikan ataupun yang dilaporkan oleh saudara inisial A yang notabene adalah warga Besuki. Kasus apa itu, Komandan? Ya, ini kasus yang terjadi adalah yang pertama adalah masalah kasus ITE. Kemudian yang kedua juga ada dugaan tindak pidana pemerasan. Jadi kegiatan ini dia melakukan suatu pemerasan berupa mempunyai satu video yang diduga adalah video tersebut yang dijadikan bahan untuk melakukan pemerasan kepada korbannya. Nah, video tersebut yang mana sudah kita amankan di handphonenya ataupun di HP-nya tersangka. Kemudian yang tersangka ini dengan meminta sejumlah uang kepada korban, namun karena memang korban keberatan dan sebagainya, akhirnya sempat diberikan uang tidak sejumlah yang diinginkan. Namun demikian karena memang korban sudah melakukan pelapor kepada kita, sehingga pelaku bisa kita tangkap untuk kita tindak lanjuti secara prosedur yang berlaku. Profesi pelakunya apa, Komandan? Kenapa? Untuk tersangka dijerat pasal apa saja? Pasal yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang ITE dengan ancaman hukuman sekitar 4 tahun, kemudian juga 6 tahun, kemudian untuk masalah pemerasan juga sudah kita jerat dengan pasal pemerasan maupun pemaksaan. Apa profesi pelaku? Profesinya adalah sebagai wirausaha. Ada identitas persnya, kartu ID card persnya tadi, Komandan? Kalau yang disampaikan kita itu adalah dia yang bersangkutan mengaku sebagai wirausaha. Itu saja. Kemudian nanti kalau secara nanti biar penyidik ataupun kasat reskrim ataupun yang wakili bisa menjelaskan. Terus kemudian yang berikut lagi terkait masalah kasus narkoba. Kasus narkoba ini alhamdulillah kita sudah mengamankan 2 tersangka. Yang pertama berinisial FR, kemudian yang kedua saudara Pak F, ya, saudara F. Ini orang Ras Malang, ya. Jadi kalau yang narkoba ini tadi sudah kita mengamankan berupa handphone, kemudian juga pipet, kemudian dengan bong dan sabu yang sudah kita amankan. Terus kemudian pada saat pengamanan kegiatan ini kita mengamankan 2 tersangka yang informasinya mendapatkan barang ini dari luar kota. Dan alhamdulillah kita mengamankan 2 pelaku ini. Dia kebetulan melanggar pasal Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, pasal 114 dan 112 dengan ancaman hukuman masing-masing bisa yang 20 tahun dan 12 tahun. Sudah tersangka ini ditangkap saat gimana, Pak? Tersangka ditangkap pada saat di
Yang hobi ini kita tangkap dulu ya, tangkapnya dikotakan. Kemudian dari hasil pengembangan kemudian bisa mengarah kepada ekstrak. Ada pengedar berarti dari dua. Ya ini dia berprofesi sebagai sekaligus sebagai pemakai dan pengedar. Yang atas nama ini bisa? Dua-duanya. Nilai barang Arabnya itu dari mana? Dari luar kota Pak. Sementara masih dalam rangka untuk proses kita penyelidikan dan pengembangan penyidikan. BB sabu yang diamankan berapa nih? 0,17 gram, kemudian sama 3,72 gram. Ya. Sementara itu Pak, mungkin bisa ini ada Pak KPU, silakan barangkali mungkin ada agar dalam melaksanakan setiap aktivitas dan kegiatan kita tentunya memedomani aturan berlaku. Jangan sampai kita menjadi korban pelaku kejahatan, sehingga kita harus berhati-hati. Membawa barang, membawa sesuatu yang berharga, jangan sampai mengundang kejahatan. Jangan sampai mengundang kesempatan orang itu melakukan kejahatan. Yang pertama. Yang kedua, jaga barang-barang Anda dimanapun berada itu dengan betul aman. Jangan sampai adanya suatu potensi kerugian yang didapatkan ataupun dialami oleh masyarakat. Yang kedua, berhubungan masalah narkoba, bahwa narkoba ini sangat berbahaya, sangat membahayakan kita semuanya, terutama generasi muda. Ingat, kita harus melawan narkoba, kita harus perangi narkoba. Jangan sampai mencoba-coba, bahkan mau terbujuk oleh narkoba. Ya, kalau ada orang-orang yang melakukan katakanlah yang diduga ataupun yang biasa menggunakan narkoba, tolong informasi kepada kita. Biar iki terduga ya. Foto nih. Iya. Bro, foto bro. Jumatan,